Ya elah heran, posisi lagi kayak gini masih ada aja orang yang bansos memanfaatkan momen. Di saat negara sedang ramai dengan aksi demo, bahkan sampai memakan korban, ya, korban jiwa, korban luka di rumah sakit, baik masyarakat ataupun Polri, anggota Polri yang terluka. Ini ada warga Jakarta yang menuduh bahwa Gubernur Jawa Barat itu pansos, ya. Dan video ini ramai sekali. Salah satu ibu dari Jakarta ini menuduh atau membicarakan Kang Deddy sebagai gubernur pansos, dan langsung saja disikat oleh banyak sekali netizen, khususnya warga Jawa Barat. Kita lihat sama-sama video. Ya elah heran, posisi lagi kayak gini masih ada aja orang yang bansos memanfaatkan momen. Cuma mau kasih saran ya Kang Deddy Mulyadi, mendingan fokus ke provinsimu sendiri. Di provinsimu juga ada demo, juga ada korban. Mendingan fokus ke situ aja. Warga Jawa Barat juga masih banyak yang butuh bantuan, butuh rumah. Mendingan fokus ke provinsimu sendiri daripada pansos korban naas di provinsi lain. Memanfaatkan momen pansos di posisi atau keadaannya kayak gini itu nggak bener, tau nggak? Nggak perlu, nggak perlu dikasih saran sama elu, Kang Deddy Mulyadi mah. Saran elu itu buat DKI Jakarta aja, tempat elu. Buat Mas Pram aja, kemana aja. Pas aksi demo besar-besaran terjadi serentak di Indonesia, kemana aja ini Mas Pram? Untuk menyerap aspirasi rakyat, atau menemui rakyatnya yang sedang berdemo di luar, menanyakan, hai para pendemo, kalian ini berdemo untuk pemerintah, apa yang diinginkan untuk pemerintah dari kalian? Ya, sampai nyuruh-nyuruh fokus kepada Kang Deddy Mulyadi sama provinsinya. Hei, yang dilakukan sama Kang Deddy Mulyadi menyapa warganya, berdialog dengan warganya, pas terjadi demo tanggal 28 Agustus 2025 itu di kota Bandung. Empok tahu kota Bandung ada di provinsi mana? Masa nggak tahu, Masa nggak tahu? Jadi nggak perlu Kang Deddy Mulyadi dikasih saran sama elu, Fokus aja sama Jakarta. Lebih baik saran elu itu sama Mas Pram. Tanyain, pas kemarin rakyatnya berdemo, warganya berdemo untuk DPR MPR, kemana? 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 Makin kesini makin gila nih. Orang-orang yang membenci KDM, ada aja pemberitaannya. Lu itu di mana mau ngasih saran sama daerah mana? Sedangkan daerah lu juga jadi sorotan, gubernurnya kemana gitu. Pas kemarin ngehadapin warganya yang lagi demo, supaya meredam aksi demo tersebut. Supaya para oknum-oknum yang menyusup, membuat provokasi itu berhasil diredam. Ini sok-sokan mau ngasih saran sama Kang Deddy Mulyadi. Sedangkan Bandung nggak tahu ada di provinsi mana. Udah jelas-jelas Kang Deddy Mulyadi itu ada di kota Bandung. Dan kota Bandung itu ada di provinsi Jawa Barat. Sekaligus ibu kota provinsi Jawa Barat. Itu kota Bandung. Tugunya yaitu Gedung Sate. Ikonnya ibu. Assalamualaikum Ibu. Ibu, tugas pemimpin itu kayak gitu Ibu. Pemimpin itu kalau ada yang demo itu bukan dihindarin, tapi disamperin, didatangin, ditanya demo itu aspirasinya apa aja, ditampung. Bukan masalah pansos Ibu. Pak Deddy itu gubernur Jawa Barat. Beda sama orang yang dikala ada yang meninggal langsung datang itu karena apa? Dia numpang pencitraan karena orang itu ditinggal partai pendukungnya tuh kemarin tuh. Sekarang ini kan dia nganggur, gak ada kerjaan, cuma numpang di podcast doang.
itu yang dinamakan memanfaatkan situasi biar dapat panggung gitu, yang kayak gitu. Itu orang yang nganggur kayak gitu tuh. Ada yang kemarin tuh datang tuh kan, itu semacam kayak gitu. Iya kan ibu ya. Nah, terus kalau orang Sunda logatnya kelihatan banget ya bu ya, tapi ibu mah kayak orang bukan Jawa Barat, kayak bukan orang Sunda. Mbak, sebelum Anda nyinyir ya, cek and recheck dulu kebenarannya. Lu kan nyinyirin Kang Deddy, katanya Kang Deddy ngapain juga menemui para pendemo yang ada di Jakarta, mendingan urus wilayah sendiri. Lah, Kang Deddy itu sebenarnya ada di wilayah kita, wilayah Jawa Barat. Dia menemui para pendemo yang ada di Gedung Sate, Mbak. Makanya sebelum lu nyinyir, cari tahu, cek and recheck dulu kebenarannya. Kang Deddy ini sebenarnya ada di mana? Ceritanya Anda mau nyinyir ya, nyinyirin gubernur kita. Dia pantas, bagus datang ke Gedung Sate menemui para pendemo, tidak seperti pejabat-pejabat yang ada di gedung parlemen itu ya. Mereka semuanya lari pada ngumpet. Kang Deddy malah datang ke Gedung Sate ya, menemui para pendemo, mendengar aspirasi mereka. Nah, ini tiba-tiba ada orang yang sok tahu nyinyirin Kang Deddy. Kang Deddy katanya datang ke Jakarta menemui para pendemo. Mbak, sebelum lu nyinyirin gubernur kami, gubernur kita ini, cek and recheck dulu kebenarannya. Kan akhirnya Anda malu sendiri. Makanya jadi orang jangan sok tahu ya. Jadi siapa di sini yang sebenarnya yang pansos? Lu sendiri yang pansos ya. Mending kalau ucapan lu itu benar, ternyata kan salah. Kang Deddy benar-benar ada di Gedung Sate menemui para pendemo, Mbak ya. Sok tahu banget ini orang. Malampir, kamu itu nggak update. Coba lihat konten-konten beliau, siapa-siapa yang pernah dibantu, datang Papua, orang Jawa, juga orang Jakarta. Walaupun di luar Jawa Barat, kadang itu peduli banyak membantu orang. Coba pikir otaknya, jangan seujon aja ya. Warga Jawa Barat juga banyak yang dibantu, rumahnya juga, yang lain-lain juga. Makanya Malampir terus update, jangan lihat Facebook terus. Buat warga Jawa Barat, yuk kita buktikan ke khalayak umum bahwa kita ini warga-warga yang pecinta damai, begitu kan ya. Jangan sampai kita ini terprovokasi oleh oknum-oknum ataupun golongan-golongan ya yang menunggangi demo-demo anarkis kayak begitu. Jangan ya, apalagi di Jawa Barat ini. Jangan, bukan apa-apa, kita itu udah memiliki pemimpin yang memang luar biasa bagus. Pada Deddy Mulyadi itu memimpin kita udah benar-benar amanah, jujur ya, merakyat. Jadi jangan sampailah ya kita terpancing bahkan nyampe merusak fasilitas-fasilitas umum gitu. Jangan. Kalau nyampe merusak fasilitas-fasilitas umum kayak begitu, yang ada kita juga rakyat nih yang dirugikan sendiri ya. Kasihan pada Deddy Mulyadi ya. Kita ngelihatnya pada Deddy Mulyadi aja. Kalaupun misalkan kalian kurang puas, bahkan tidak puas dengan kinerja para anggota-anggota DPRD yang berada di wilayah Jawa Barat gitu kan, yuk kita keluarkan aspirasi kita secara damai dan ikuti prosedur-prosedur demonya aja ya. Bukan apa-apa, kita melihatnya pada Deddy Mulyadi dah. Kasihan ya kalau nyampe pada rusak-rusak fasilitas umum dan gedung-gedung kepemerintahan, kan ujung-ujungnya mah pemimpin-pemimpin juga yang ngerapihin, gubernur-gubernur juga yang ngerapihin. Apalagi kan sekarang pada Deddy Mulyadi ya, terkait para pekerja yang informal seperti ojol dan lain-lain akan diadakan ya asuransi ketenaga kerjaan buat mereka, begitu. Tuh, kurang gimana coba pada Deddy Mulyadi ya kan? Bahkan kemarin juga kan yang lagi demo-demo kemarin yang lagi panas tuh, pada Deddy Mulyadi juga udah turun ke tengah-tengah para pendemo gitu kan, nyampe subuh, ibaratnya sampai tengah malam di situ kan. Bahkan sekarang juga masih tetap pada Deddy Mulyadi berada di wilayah Gedung Sate gitu kan, tidur di sana gitu ya. Karena apa? Karena dia itu sayang sama kita, sama rakyat Jawa Barat ya. Nah, bahkan yang setelah selesai acara demo yang pembakaran ini itu juga kan langsung pada Deddy Mulyadi mah tuh gercep menyuruh semua para pekerja-pekerja kebersihan kan segera membersihkan yang bekas-bekas demo, langsung dibersih-bersihin nyampe rapih lagi, nyampe cakep lagi itu tuh di wilayah sekitaran yang kemarin bekas demo di Gedung Sate. Makanya yuk
Sekarang nih Empo ngajak ini ya, walaupun Empo bukan siapa-siapa gitu kan, tapi Empo yuk mengajak yuk buat kita semua untuk memberikan aspirasinya secara damai ya. Jangan mudah terprovokasi. Kita melihatnya pada Deddy Mulyadi, harganya pada Deddy Mulyadi. Kita itu udah memiliki pemimpin yang bagus banget ya. Kasihan pada Deddy Mulyadi. Layaknya seorang pemimpin menemui atau mengajak diskusi ketika sedang ada masyarakat yang mengajukan aspirasi. Gubernur Jawa Barat ini salah satu contoh pemimpin yang merakyat ya. Kenapa saya bilang merakyat? Karena pemimpin itu di negara kita ini dipilih oleh masyarakat. Dan ketika ada aspirasi atau salah satu masyarakat kita mengeluh ya, sebagai pemimpin harus bersedia mendapatkan kritik, mendapatkan saran, dan juga menjumpai masyarakatnya agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan juga lahir sebuah pemimpin yang merakyat ya. Ketika gubernur atau pemimpinnya datang menjumpai masyarakat dibilang pansos, ini tidak logis ya. Untuk ibu yang berdomisili di Jakarta, sebaiknya daripada mengkritik gubernur lain daerah, lebih baik mengkritik daerahnya sendiri ya gitu ya. Dan banyak langsung dihujat langsung oleh banyak masyarakat Jawa Barat khususnya ya. Dan ini memang tidak masuk akal sih, karena ibunya daerah yang ada di DKI, info yang beredar itu, sedangkan yang di kritik itu gubernur Jawa Barat. Ini ada masalah apa ibu dengan gubernur Jawa Barat? Dan yang Deddy Mulyadi ini menurut saya salah satu contoh pemimpin yang hebat ya. Bahkan setahu saya, sebelum pemimpin-pemimpin lainnya menemui rakyatnya yang ketika berdemo, kan Deddy Mulyadi dulu yang terlebih dahulu menjumpai pendemo tersebut ya. Setelah itu baru gubernur atau pemimpin lainnya mengikuti menjumpai pendemo dan lain sebagainya gitu. Dan ini efeknya sangat luar biasa. Ketika pendemonya ditemui, tidak ada aksi pembakaran dan lain sebagainya, tidak ada aksi anarkis dan lain sebagainya, karena masyarakat merasa puas karena sudah ditemui dengan Pak pemimpinnya gitu ya Bu ya. Untuk Ibu mau lain kali kalau mau berbicara yang agak sedikit masuk logika lah gitu ya. Jangan membuat huru hara yang membuat keributan, kerusuhan ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.